Hai sahabat Noos, kembali lagi dengan saya Wendy. Hari ini kita akan berbicara tentang Big Five Personality. Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Mungkin sering didengar ya yang namanya Big Five Personality ya. Ada openness to experience, keterbukaan kita terhadap pengalaman ataupun lingkungan sekitar, keterbukaan seseorang yang biasanya dikaitkan dengan ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau seni, atau mungkin hal yang terkait dengan estetika, ketertarikan untuk mencari tahu hal baru, diskusi filosofis, senang dengan hal yang deep talk misalnya. Ya itu yang dikenal dengan orang yang mungkin openness to experience-nya itu cukup tinggi. Kemudian ada juga yang dikenal dengan conscientiousness. Ini orang yang mereka tuh biasanya terstruktur, terorganisir, suka dengan hal-hal yang memang cukup disiplin, dan mereka punya prinsip yang kuat terhadap hal yang mereka lakukan. Jadi mereka punya keinginan untuk melakukan hal yang baik, bekerja dengan baik, menyelesaikan hal dengan baik. Ada juga yang kita kenal dengan extraversion. Biasanya orang yang happy kelihatannya, yang kalau mereka keluar itu mereka nyapa semua orang, mereka senang bergaul dengan orang baru, mereka suka mengenalkan diri langsung ke orang lain ya, atau mereka senang untuk mengenal lingkungan baru. Tipe orang yang ekstrovert biasanya sering dibilang ya, mereka energetik sekali, mereka senang sekali dengan hal-hal yang berbau sosial, atau mereka juga terkenal dengan mereka tipe orangnya ramah banget ya, mereka suka banget bersosialisasi ya. Mungkin itu tipe orang yang mereka cukup tinggi di skor extraversionnya. Sedangkan orang yang pendiam, dia sukanya menyendiri, mereka dapat energinya kalau misalnya kita lagi beraktivitas sendiri. Nah, itu mungkin tipe orang yang skor extraversionnya itu terbalikan dari yang tinggi. Ada juga yang namanya agreeableness. Kalau kita bilang agreeableness, orang yang biasanya mau makan di mana? Di sini aja ya. Iya, iya, oke. Ya, biasanya dia ngikut atau dia mudah setuju dengan orang lain. Dia berusaha untuk menghindari konflik. Mereka tipe orang yang diajak kerjasama enak banget dan mereka cenderung peduli dengan orang lain. Mereka tipe yang penyayang, suka membantu. Ini tipe orang yang agreeableness. Yang terbalikan dari agreeableness biasanya orang yang marah-marah, suka debat, atau mereka cenderung nggak peka terhadap orang lain, atau mungkin mereka memang kurang peduli terhadap orang lain. Mungkin itu skor yang rendah di agreeableness. Ada juga yang kita kenal dengan neuroticism. Neuroticism itu kaitannya biasanya sama emosi. Biasanya kaitannya dengan orang yang mudah cemas, dan biasanya mereka orang tipe yang sangat perasa dan cenderung rentan sekali untuk memiliki atau merasakan emosi negatif. Ya, misalnya panik, takut, dan mungkin secara umum emosinya kurang stabil atau mereka memang mudah tertekan ya. Tipe yang neurotisnya tinggi itu seperti itu, tipe yang neurotik biasanya. Dan yang terbaliknya dari neuroticism biasanya adalah yang skornya rendah, tipe orang yang tenang, tipe orang yang stabil, yang mereka kalau menghadapi suatu masalah bisa menghadapinya dengan santai. Mereka bisa menghadapi situasi yang sedang dihadapi dengan tenang ya, dan emosinya cukup stabil. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan Big Five Personality. Ya, disingkatnya jadi OCEAN. O untuk openness to experience, C untuk conscientiousness, E untuk extraversion, E agreeableness, dan N neuroticism. Tapi pada dasarnya semua kepribadian di Big Five ini tuh mereka suatu kontinum. Jadi kalau kita neurotiknya tinggi, mudah cemas, dan misalnya kita memang tipikal orang yang perasa dari segi emosi, kita bisa merasakan emosi negatifnya dan cukup sensitif atau lembut hatinya, bukan berarti kita selalu seperti itu. Tapi kecenderungannya adalah ketika kita berhadapan dengan masalah ataupun situasi tertentu, bisa jadi neuroticism kita naik. Tapi karena pada dasarnya bisa jadi kita memang orang yang pencemas. Contohnya seperti itu. Tapi kemudian nggak selalu kita cemas setiap saat ya, ada saat dimana ini kita bisa tenang, ada saat dimana dia naik. Tapi pada dasarnya kalau kita ngomong kepribadian dia kan relatif stabil ya, jadi dalam kontinum ini kita ada di sekitar titik sini dan kita nge-slide di antara ini. Tapi memang dasarnya adalah kita masih ada di bagian yang aspek tinggi, contohnya seperti itu.
Tapi dinamika dari kepribadian, dari aspek-aspek kepribadian kita juga menentukan sepertinya kita orang yang sebenarnya kita orang yang seperti apa sih, ya kan? Misalnya orang yang punya konsentrasinya tinggi dan dia punya neuroticism adalah rendah, ya kan? Artinya mereka adalah tipe orang yang mereka pengen berprestasi, mereka mau bekerja dengan baik dan punya keinginan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, bisa rapi dan terstruktur dalam mengerjakannya. Jadi ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka pun punya strategi-strategi yang bisa mereka lakukan atau kebiasaan yang mereka lakukan untuk menghadapi situasi itu dengan tenang ataupun dengan stabil. Pada dasarnya kepribadian itu kan tipe kita ya, seseorang itu kayak gimana sih kepribadiannya, ya kita itu orang yang seperti apa sih, cara kita merespon situasi itu pada dasarnya bagaimana sih. Dan biasanya ini memang dipengaruhi oleh temperamen kita pada saat kita masih kecil dan juga pengalaman-pengalaman kita saat kita dewasa. Jadi hal yang kita pelajari, kebiasaan yang kita punya, itu semua juga mencerminkan pola-pola perilaku yang kita terapkan dalam menghadapi situasi sosial orang lain ataupun masalah, tekanan, ya kan? Itu juga termasuk dalam faktor kepribadian masing-masing individu. Dan Big Five ini adalah salah satu representasi dari kecenderungan seseorang untuk merespon situasinya itu seperti apa dengan karakter dan sifat ataupun sikap yang mereka miliki. Gak selalu orang yang openness-nya tinggi, mereka keseniannya baik, mereka jago menggambar, mereka jago bernyanyi atau menari, enggak. Tapi ada kecenderungan bahwa mereka menikmati atau senang dengan hal-hal yang ada unsur estetikanya. Tapi kemudian apakah mereka mendalami hal itu atau tidak, itu kan balik ke pengalaman masing-masing individu dan juga kecenderungan orang itu untuk bergelut di area mana, bidang apa, ya, wilayahnya, kebiasaan mereka dalam berhadapan dengan situasi sehari-hari dan menghadapinya seperti apa. Strategi yang mereka gunakan untuk meregulasi emosi mereka atau untuk menghadapi tantangan itu seperti apa. Kenapa kepribadian itu penting? Karena dengan kita memahami sebenarnya kita tuh orang yang kayak gimana sih, kita tuh merasa apa sih, kita bisa menangkap sebenarnya biasanya ada nggak sih kebiasaan ataupun pola perilaku yang aku miliki yang memengaruhi aku dalam merespon situasi-situasi sehari-hari, atau cara aku menanggapi pikiran ataupun opini yang aku punya tentang diri aku sendiri, atau justru kejadian yang atau peristiwa yang sedang aku hadapi, terutama hal-hal yang sedang membuat aku merasa tertekan. Dan dengan kita memahami hal itu, kita bisa memberikan respon yang sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Jadi kita bisa belajar untuk menyikapi situasi yang memang mungkin menantang bagi kita, atau situasi yang pengen kita ubah, atau pengen ada kebiasaan buruk yang atau kebiasaan yang memang kita nggak suka dengan yang kebiasaan kita miliki, tapi aku mau mengubah hal itu. Dengan memiliki pemahaman terhadap kepribadian dan juga cara kerja kita, cara kita merespon dunia luar, dan cara pola perilaku kita, itu bisa membantu kita untuk menentukan sebenarnya aku mau gimana. Meskipun mungkin kita masih dalam fase pengenalan diri ya, tapi itu jadi titik pertama yang bisa kita jadikan acuan untuk memulai. Kemudian pada dasarnya yang namanya kepribadian itu di Big Five gak ada yang aspek baik ataupun buruk. Karena kalaupun neuroticismnya tinggi, misalnya kita tipe yang pencemas, satu sisi itu bisa membantu kita untuk memahami kita tuh ngerasa apa ketika misalnya kita berhadapan dengan beragam situasi. Karena saat kita cemas bisa jadi itu adalah perilaku antisipatif. Gak ada kepribadian yang baik atau buruk, lebih ke arah tepatkah kepribadian yang kita miliki di situasi yang sedang kita hadapi dengan orang-orang di sekitar yang sedang kita temukan, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang bikin kita konflik dengan orang lain. Jadi inti utama dari kepribadian adalah untuk menangkap dan memahami kita itu sebenarnya tipe orang yang seperti apa. Karena dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita jadi punya pemahaman terhadap pola kita terhadap lingkungan kita ataupun kebiasaan kita sehari-hari. Dan juga ini bisa menjadi titik mulai untuk mengubah ataupun mengembangkan diri. Karena pada dasarnya kepribadian juga bisa menjadi prediksi dari kecenderungan kita akan berperilaku atau melakukan apa ketika kita berhadapan dengan sesuatu. Ya, hal-hal spesifik yang mungkin kita hadapi dalam situasi sehari-hari. Sehingga setelah kita mengenal tentang diri kita sendiri, kita tahu pola perilaku kita bisa menyeleksi, kita bisa menentukan aku mau ngapain nih, ke depannya aku mau apa, karir seperti apa yang aku mau, strategi-strategi apa yang mau aku terapkan supaya aku bisa menjadi lebih baik. Itu tergantung tujuan dan juga mungkin keinginan orang masing-masing. Jadi Big Five Personality adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengenal diri kita agar kita bisa berkembang lebih sesuai dengan tujuan masing-masing. Sekian untuk pembahasan kita tentang Big Five Personality. Sampai jumpa di video selanjutnya.